Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di majlisul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan membaca beberapa kisah para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh ketika mereka menuntut ilmu agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam season-season yang lalu oleh para asatidzah al-fudhala tentang pentingnya ilmu agama, tentang betapa tinggi nilainya ilmu agama. Maka para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh, itu dalam keadaan sedemikian bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Karena mereka menginginkan rif'ah. Mereka menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu
minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu. Darajatin, banyak derajat tingkatan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk diangkat derajatnya seorang hamba yang mukmin. Karena setiap mukmin itu mulia. Setiap mukmin itu tinggi derajatnya. Akan tetapi Allah akan mengangkat lagi orang-orang mukmin yang diberi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz darajatin, dengan kalau yang sudah belajar ilmu nahwu jamak muannats salim. Ya. Yang artinya derajatnya ini bukan cuma satu derajat, tapi banyak-banyak derajat. Bukan cuma satu tingkatan diangkat, tapi sangat-sangat banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sedemikian berharganya orang-orang yang berilmu. Sedemikian mulianya orang-orang yang berilmu. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi." Tidaklah ada seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya kepadanya. Baru keluar rumah, baru meninggalkan rumahnya, menuju majelis ilmu agama, sudah dimuliakan oleh para malaikat. Malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat, makhluk yang suci, yang tidak memiliki nafsu, yang kerjaannya setiap hari dari waktu ke waktu itu adalah ibadah, ibadah dan ibadah. La yafturun, tidak pernah capek para malaikat beribadah. Dalam keadaan malaikat yang sedemikian mulianya, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, sangat-sangat hormat kepada para penuntut ilmu. Ketika penuntut ilmu baru keluar dari rumahnya, dalam hatinya berniat untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung memberitahu para malaikat, wahai malaikat, si fulan itu keluar dari rumah itu, hatinya betul-betul tulus, hatinya betul-betul ingin menuntut ilmu agama. Hormati dia, letakkan sayap-sayap kalian. Ridon bima yasna hatta yarji'ah. Karena malaikat itu ridho, senang, cinta dengan apa yang hendak dilakukan oleh penuntut ilmu agama. Terus malaikat menghormati dan memuliakan. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan malaikat jamak. Artinya banyak malaikat
yang menghormati orang tersebut. Baru keluar dari rumahnya, sudah dimuliakan oleh para malaikat. Hatta yarji'a, sampai orang tersebut, penuntut ilmu tersebut, itu kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemuliaan ilmu ini tidak bisa untuk disamakan dengan apapun. Kemuliaan ilmu ini tidak bisa untuk disamakan dengan kenikmatan dunia apapun. Oleh karena itu para salafun saleh, para sahabat, dan juga para tabi'in, dan juga para generasi-generasi berikutnya dari kalangan para ulama, mereka ini sedemikian bersemangat di dalam menjalankan ibadah yang satu ini, menuntut ilmu agama. Iya, karena mereka semuanya adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya orang yang sangat bersemangat untuk meraih kebahagiaan dengan tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita memulai, hadirin yang dirahmati Allah, saya nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk mengikhlaskan dan mengoreksi kembali niat-niat kita semuanya. Niat menuntut ilmu agama. Karena sebagaimana ucapannya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya." Aku tidak pernah mengobati yang ada di dalam hatiku yang lebih sulit dibandingkan mengobati niatku. Niatku ini selalu kadang sakit, terjangkiti penyakit sakit, terjangkiti penyakit-penyakit yang mengurangi keikhlasan. Dan aku nggak pernah mengobati suatu penyakit yang lebih sulit dibandingkan mengobati penyakit yang menggerogoti keikhlasan. Karena hatiku ini selalu berbolak-balik. Sehingga hadirin rahimani rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketika salah seorang istri beliau ditanya, "Ma aktaru ma yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasalam inda baitik?" Apa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika Rasulullah SAW ada di rumahmu? Kata istri Nabi alaihi salatu wasalam, "Kana aktsaru ma yaqul ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Adalah yang sering diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Teguhkanlah hatiku di atas keikhlasan. Rasulullah alaihi salatu wasallam memohon untuk diteguhkan hati dalam mentaati Allah, dalam mengikhlaskan niat kepada Allah, dalam meluruskan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat-niat kita di dalam kita menuntut ilmu agama. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Man yatlubul ilma mimma yubtagha fihi wajhullah, la yatlubuhu illa li'arad min ad-dunya, lam yarih rahihatal jannah." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya dia menuntut ilmu agama itu harusnya dia berniat untuk mencari wajah Allah. Semestinya dia itu menuntut ilmu karena ingin mencari wajah Allah. Tapi ternyata dia kok niatnya keliru.
karena ingin mencari sedikit dari kenikmatan dunia, tercampuri niatnya dengan tendensi-tendensi duniawi, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium harumnya surga. Harumnya saja tidak mencium. Terus bagaimana kalau mau masuk pintunya, mendekati pintunya? Sehingga ikhlas itu adalah segala-galanya bagi seorang hamba. Keikhlasan itu adalah segala-galanya bagi seorang hamba. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa mengikhlaskan niat-niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah para salafun saleh di dalam menuntut ilmu agama ini sedemikian luar biasa. Iya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sedemikian jauh meninggalkan kita di dalam mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik dari kalangan para sahabat Nabi ataukah dari kalangan tabi'in ataukah dari kalangan atba'ut tabi'in, dari generasi terbaik yang telah dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam keadaan sulit untuk bisa tertandingi keadaan mereka, semangat mereka yang luar biasa di dalam menuntut ilmu agama. Iya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa kisah insyaallah dari kitab Warasatul Anbiya, yang artinya para pewaris para nabi. Karena kemarin sudah kita dengarkan bersama, Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah meninggalkan warisan harta. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasalam itu meninggalkan warisan ilmu agama. Sehingga para pewaris para nabi dari kalangan para ulama, mereka ini dalam keadaan terus bersemangat menggali, mempelajari ilmu agama. Sehingga di dalam kitab ini diberi judul oleh sang penulis yang bernama Abdul Malik Ibni Muhammad Al-Qasim, Warasatul Anbiya, orang-orang yang mewarisi para nabi di dalam menuntut ilmu agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, kisahnya sangat banyak, tidak semuanya ya ana bacakan insyaallah, karena banyak sekali kisah-kisah yang dibawakan oleh penulis hafizahullah, sehingga mungkin hanya beberapa kisah ya. Tentunya karena waktu juga yang terbatas, kita akan membaca beberapa kisah yang dibawakan oleh beliau di kitab Warasatul Anbiya ini. Semoga kisah-kisah tersebut akan bisa mendapatkan atau akan bisa mendatangkan faedah, menjadi teladan bagi kita semuanya, untuk kita lebih bersemangat lagi di dalam menuntut ilmu agama. Jadi, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang keluar menuntut ilmu agama, maka dia itu dihukumi sedang jihad fi sabilillah. Keluar menuntut ilmu agama, maka berarti dia
sama dengan sedang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan di sini seorang yang bernama Katsir Ibnu Qais rahimahullahu taala. Seorang tabi'in yang mulia. Katsir bin Qais rahimahullah. Kuntu jalisan 'inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Aku pernah duduk di samping Abu Darda radhiyallahu anhu di sebuah masjid di Damaskus, di daerah Syam. Fa'atahu rajulu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatangi Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Faqala ya Abu Darda, ataituka min madinati Rasulillah alaihi salatu wassalam li haditsin balaghani annaka tuhadditsu bih 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, kata laki-laki tersebut, aku ini datang dari Madinah, kota Madinah, menuju ke Damaskus. Madinah ada di Saudi sekarang. Damaskus ini ada di daerah Syam, di daerah Palestina. Yang jaraknya wallahu alam bisawab, ya, sedemikian jauh. Tapi ternyata orang ini datang menemui Abu Darda. Laki-laki tersebut datang menemui Abu Darda, kemudian mengatakan, aku mendengar bahwasannya, ya, engkau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala fama jaa bika tijaratan? Maka Abu Darda bertanya lagi, apakah engkau datang ke sini, yang membawamu datang ke sini itu karena ingin dagang? Qala la. Kata laki-laki tadi, tidak. Wala jaa bika ghairah? Dan apakah engkau datang ke sini karena ingin keperluan-keperluan yang lainnya? Qala la. Kata laki-laki tadi, tidak. Aku cuma ingin dengarkan hadis yang katanya engkau mendengar dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang sudah diketahui tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sedemikian agung, sedemikian mulia, ya, di hati para pendahulu kita yang soleh. Sehingga dia itu berniat jauh-jauh dari kota Madinah menuju ke Damaskus, tujuannya cuma satu, mendengarkan hadis yang didengar oleh Abu Darda dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah. Aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan yang dengannya dia ingin menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, hadisnya pas dengan yang sedang dijalani oleh orang tersebut. Jauh-jauh datang dari Madinah menuju ke Damaskus, ternyata, isi hadis yang didengarkan oleh Abu Darda itu adalah keutamaan, ya, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Bahwasanya barang siapa yang ingin menuntut ilmu agama, pasti dan pasti dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling mulus untuk bisa menyampaikan seorang hamba ke dalam surga, yaitu menuntut ilmu agama. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada kisah yang lainnya. Baik. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah rahimahullahu ta'ala, yang sering disebut oleh para ulama dengan Ibnu Mandah.
Al-Imam Ibnu Mandah, Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah. Sayyid. Wa qad rahala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah li talabil ilm. Beliau Muhammad bin Ishaq bin Mandah rahimahullah menuntut ilmu agama wa umruhu 20 sanatan. Umurnya ketika itu 20 tahun. Wa raja'a ila baladihi wa umruhu 65 aman. Kemudian dia menuntut ilmu agama, dia enggak pulang-pulang, terus belajar sampai ya pulang ke rumahnya umurnya sudah 65 anak, 65 tahun. Dari 20 tahun pergi, duduk di depan para ulama selama ya berapa tahun berarti? 65 dikurangi 20. 45 tahun ya. 45 tahun belajar. Duduk dari majelis yang satu ke majelis yang lainnya, ke majelis yang lainnya. Tiada henti. Sampai umur 65 baru pulang ke rumahnya. Wa kanat muddata rihlatihi 45 aman. Dan lama dia perjalanan menuntut ilmunya, umur untuk menuntut ilmu itu 45 tahun. Umur kita berapa? Berapa tahun kita nuntut ilmu? Ya, enggak usah berapa tahun, berapa hari? Baru 2 hari dorong saja, semakin hari ternyata semakin berkurang. Ada yang saya pulang dulu ya. Ya, saya udah perlu ini, saya mau pulang dulu dan seterusnya. Ya. Sementara Muhammad bin Mandah ini dari umur 20 tahun keluar. 65 tahun baru pulang ke rumahnya. Sayyid, lama belajarnya itu 45 tahun. Kalau kita ya, subhanallah. Ya, enggak usah ditanya berapa tahun kita. Berapa bulan saja. Ya. Juga mungkin sebagian kita kalau ditanya berapa bulan sudah belajar. Ya, mungkin juga saya enggak bulan mungkin. Saya berapa hari ikut daurah. Ya, bukan berarti kita meremehkan daurah seperti ini, barakallahu fikum ya. Cuma di sini sebagai bentuk ya perbandingan lah. Waduh, ternyata keimanan dan semangat kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan para salafun saleh. Dibandingkan ulama terdahulu. Ya. Karena terkadang barakallahu fikum kita ini menjadi Abu Shibrin. Di antara penyakit penuntut ilmu itu Abu Shibrin. Shibrin itu jengkal ini. Abu Shibrin artinya orang ilmunya baru segini, wah sudah petantang-petenteng. Setiap orang didebat, setiap orang ada keliru di debat, ketemu orang di bis di debat, ketemu orang di masjid di debat, bantah-bantahan. Nah, sering saya dapati ikhwah seperti itu. Baku bantah. Ketika ditanya dalilnya, iya yang saya dengar tuh begini. Yang saya pernah dengar dari Ustaz Fulan tuh begini. Enggak betul, saya juga dengar dari Ustaz Fulan begini. Yang enggak ketemu kalau cuma dengar-dengar begitu. Ya, suka debat. Kenapa? Karena sudah merasa alim. Baru ikut daurah berapa hari, langsung debat ini, debat sana. Bantah sini, bantah sana. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kita nggak boleh memiliki penyakit seperti itu menjadi Abu Shibri. Ya, dalam keadaan kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Kita baru mencicipi kulit luarnya dari ilmu ini. Ya, adapun di dalamnya yang paling dalam kita lihat para ulama, mereka di dalam mempelajari ilmu agama. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa sami'a fiha al-ilma wa talaqahu an 1700 syaikhin. Kemudian Ibnu Mandah ini dalam kurun waktu 45 tahun belajar mendengarkan ilmu dan mengambil ilmu dari 1700 syaikhin. Dari 1700 syaikh. Dari berapa? 1700 syekh. Kalau kita satu syekh, insya Allah mudah-mudahan daurah pekan depan daurah yang akan datang kita akan berharap datangkan syekh ke Palu insya Allah. Ya, jadi minta ta'awunnya bagi ikhwan semua di berbagai daerah untuk kita sama-sama bekerja sama mendatangkan syekh ke Palu.
Karena ini Ibnu Mandah punya syekh berapa? 1.700. Kita syekhnya berapa? Ya. Mungkin sebagian kita mohon maaf, lihat syekh mungkin juga baru lihat di HP atau di ini kadang. Ya, atau di koran dan seterusnya. Baik. Dalam keadaan Ibnu Mandah ini bukan cuma lihat syekh cuma sebentar, taklim 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, tidak. Berhari-hari sampai 45 tahun. Dari sini syekh ini, pindah lagi syekh sana, tahun ke sini syekh ini, 5 tahun di sini dengan syekh ini, 3 tahun dengan syekh ini. Terus belajar Sahih Bukhari dengan syekh ini, belajar Sahih Muslim dengan syekh ini, belajar Sunan Tirmidzi dengan syekh ini. Ya. Ini dalam keadaan semangat yang sedemikian tinggi yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu taala. Falamma raja'a ila baladihi tazawwaja. Maka ketika beliau pulang ke negerinya, beliau akhirnya menikah. Umur berapa menikah? Wa huwa ibnu 65 aman. Sudah umur 65 tahun. Mohon maaf, sudah kakek-kakek mungkin ya. Tapi yang namanya seorang ulama, ya, itu dalam keadaan biarpun umur 65 tahun, mereka ya dalam keadaan berbahagia. Waduh, lambat nikah saya. Ya, enggak ada kecil hati. Justru dia berbahagia. Setelah menikah, wa haddatsan nas wa 'allamakum. Setelah dia punya istri, dia pun menyampaikan hadis kepada manusia dan mengajari manusia. Tapi dalam keadaan dia telah mendapatkan sedemikian banyak ilmu, ya, yang tidak didapati oleh orang yang umur 19 tahun menikah. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Mandah rahimahullahu taala. Kemudian kisah berikutnya. Masya Allah. Dari Al-Imam Abu Hatim rahimahullah Ar-Razi. Seorang ulama ahlul hadis di zamannya. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ahli jarh wa ta'dil di zamannya. Di zaman beliau, kalau sudah disebut Al-Imam Abu Hatim, semua orang sudah tahu. Wah, dia itu memang ulama ahlul hadis, ahli fiqh, ulama besar di zaman beliau. Baik. Kana yartahilu fi talabi ahadits Rasulullah alaihi salatu wasallam masyian ala aqdamih. Beliau dalam keadaan menuntut ilmu, mencari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam masyian ala aqdamih, berjalan dengan kedua kakinya. Wa qala huwa yatahaddatsu an nafsihi, dan beliau menceritakan kisah perjalanannya. Kata beliau rahimahullah, masyaitu ala qadami alfa farsakh. Aku berjalan dengan kakiku ini 1000 farsakh. 1 farsakh itu 5 kilometer. Berarti 1000 farsakh itu berapa kilometer? 5.000 kilometer. Mamuju ke Makassar berapa kilometer? 700? 500? 600? Jadi kalau ya mau diinikan dengan kisahnya Abu Hatim Ar-Razi ini, mau bolak-balik berapa kali ke Makassar? Berjalan dengan kedua kakinya. Tsumma taraktul ajaja, kata Abu Hatim, kemudian aku pun tinggalkan menghitung-hitung perjalanan. Karena para ulama di antara waroknya mereka, keikhlasan mereka ini kadang kurang suka menghitung-hitung kebaikannya. Ya, menghitung-hitung kebaikannya kadang kurang suka. Ini pun beliau menceritakan seperti ini untuk mentasjih para murid-muridnya, menyemangati para murid-muridnya. Saya ini pernah menempuh perjalanan 1000 farsakh, 5.000 kilometer, pindah dari majelis ini
menuntut ilmu agama, mencari hadis Rasulullah SAW. Setelah didapat, dihafalkan lagi, tutup lagi, pindah lagi syekh yang di sana lagi, belajar lagi, mendengarkan hadis, dicatat lagi, dihafal lagi, pindah lagi. Setelah ditotal, wah, saya sudah 1000 farsah, sudah 5000 kilometer. Ya, perjalanan yang luar biasa, yang sangat-sangat melelahkan. Ya, perjalanan yang penuh barokah, perjalanan yang penuh faedah. Ya, karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu beliau, ucapan-ucapan beliau itu sangat-sangat dipertimbangkan oleh para ulama. Ya, dalam urusan menjarah wa ta'dil para rawi-rawi hadis. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Sampai sekarang ilmu beliau itu masih dimanfaatkan oleh para ahlul hadis, para ulama ahlul hadis di zaman ini sampai zaman yaumul qiyamah nanti. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Ya. Adapun yang 5000 atau yang 1000 farsakh tadi, setelah itu beliau enggak nulis lagi. Karena memang kebiasaan para salaf kurang suka mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya. Sehingga setelah itu dilupakan. Setelah itu enggak tahu lagi berapa ribu farsakh lagi beliau jalani. Ya, di dalam menuntut ilmu agama. Baik. Sekarang kita naik apa? Daurah seperti ini, ada yang naik Avanza, ada yang naik motor. Saya yakin tidak ada yang jalan kaki di sini. Ada yang jalan kaki? Dari Mamuju? Dari Gorontalo jalan kaki? Ada? Saya yakin tidak ada. Ya, subhanallah. Jadi, aina nahnu min haula? Sehingga penulis sering menyampaikan di sini, aina nahnu min haula? Di mana kita kalau mau dibandingkan dengan mereka, para ulama yang seperti ini? Di mana posisi kita? Waduh, minder sekali. Sehingga kita nggak boleh petang-peteng bantah orang-orang awam atau bantah saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru. Jangan. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Kita ini seperti sehelai rambut di belakang punggung mereka. Ya, mereka sudah sedemikian kokoh dalam menjalankan agama ini. Adapun kita dalam keadaan sedemikian, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisah berikutnya. Baik. Qala Ahmad bin Sinan Al-Wasiti. Berkata Ahmad bin Sinan Al-Wasiti rahimahullah. Balaghani anna Ahmad ibn Hanbal rahana na'lahu 'inda Khabbaz 'ala ta'amin akhadhahu minhu. Sampai kabar kepadaku, kata Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, beliau ini temannya Al-Imam Ahmad, teman Al-Imam Ahmad rahimahullah. Aku mendengar kabar bahwasanya Ahmad bin Hanbal, teman beliau, Imam Ahmad ini, Imam Hambali, itu menggadaikan sendalnya ya kepada tukang roti untuk bisa mengambil roti untuk makan sehari-hari. Ternyata Imam Ahmad ini ketika belajar kehabisan bekal. Tadi sudah disebutkan ya, belajar bukan cuma sehari 2 hari, tahunan. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kerabatnya. Bertahun-tahun belajar, duduk. Tinggal di barakallahu fikum negeri tersebut belajar bertahun-tahun. Sampai habis bekalnya Imam Ahmad, akhirnya sendalnya digadaikan sama tukang roti. Digadaikan sama tukang roti untuk mendapatkan roti. Nanti ya, saya belum mendapat kiriman kurang lebihnya. Nanti kalau saya dapat kiriman, saya tebus kembali sendal saya. Saya bayar utang roti saya. Subhanallah. Ya. Inda khurujihi minal Yaman. Ketika beliau dalam keadaan keluar. Ya. Bukan keluar berdakwah beliau. Keluar menuntut ilmu agama. Ke negeri Yaman. Qala wa suriqat thiyabuhu wa huwa bil Yaman. Dan beliau juga pernah dicuri bajunya ketika tinggal di Yaman menuntut ilmu agama. Dicuri bajunya. Fajalasa fi baitihi wa radda alaihi al-bab, lalu beliau pun tetap tinggal di rumahnya dan pintunya dikunci.
Enggak keluar-keluar. Wa faqadahu ashabuhu, teman-temannya pun kehilangan. Mana ini Ahmad bin Hanbal ini? Enggak kelihatan. Kok tumben orang semangat seperti itu dalam belajar? Imam Ahmad itu sangat semangat dalam belajar. Ya, dalam satu riwayat beliau ini baru selesai di majelis ini, pindah lagi di majelis sana. Baru selesai majelis sana, pindah lagi di sana. Baru selesai majelis sana, pindah lagi di sana. Dari pagi sampai malam terus begitu. Malamnya nulis. Ya. Kok tiba-tiba hari ini enggak kelihatan Imam Ahmad? Oh, besoknya lagi Ahmad bin Hanbal enggak kelihatan lagi. Sehingga teman-temannya nyari, kemana dia? Baja'u ilaihi, maka ternyata mereka datang ke rumahnya. Fasa'aluhu fa'akhbaruhum, lalu mereka bertanya. Lalu Ahmad bin Hanbal pun menceritakan, ya, bahwasanya dirinya ini dicuri bajunya. Baju cuma satu, enggak punya baju lain. Sehingga kalau dicuri bingung mau keluar, enggak mungkin telanjang. Ya, enggak punya baju lain, cuma satu bajunya. Qadarullah dicuri lagi satu-satunya baju tersebut. Akhirnya beliau dengan sedih, enggak keluar menuntut ilmu, tinggal di rumah. Berdiam di rumah. Tapi teman-temannya sangat-sangat memiliki solidaritas yang tinggi. Datang, kehilangan. Mana ini teman kita yang semangat ini? Dicari. Sampai di rumahnya diceritakan. Fa'aradu alaihi zahaban falam yaqbalhu. Maka teman-temannya langsung menawarkan. Ini, ada bantuan emas. Uang dinar. Ya. Falam yaqbaluhu, ternyata Imam Ahmad enggak mau menerimanya. Warok beliau. Menjaga iffah. Ya, tidak sedikit-sedikit minta, tidak sedikit minta untuk kantongnya sendiri maksudnya. Imam Ahmad ditawari, ini ada bantuan uang emas ini. Beliau enggak mau menerimanya. Lam ya'khudh minhum illa dinaran wahidan. Beliau tidak mengambil dari mereka kecuali 1 dinar. 1 dinar, 1 keping uang emas. Yang nilainya 4,14 gram. 1 keping saja diambil. Itu pun bukan mengambil begitu saja. Tapi Imam Ahmad mengatakan, liyaktubalahum. Ay akhadha dinar ala an yakuna ujrotan lima yansaqhu lahu minal kutub. Tapi uang 1 dinar yang Imam Ahmad ambil tadi, itu dia sampaikan. Saya mau ngambil 1 ini. Tapi saya ini kerja. Saya kerja buat kalian. Saya akan mencatatkan hadis untuk kalian. Ya, mencatatkan kitab-kitab hadis di dalam kitab-kitab kalian. Karena di zaman dulu itu orang kalau mau belajar harus mencatat. Mau mendengarkan hadis dari para guru harus dicatat hadis-hadisnya. Enggak ada mesin cetak, enggak ada mesin fotokopi. Ya, kalau kayak sekarang mau daurah, sudah ada panitia menyediakan materi di sana. Ya. Sudah ada disediakan mesin fotokopi dan seterusnya. Kalau dulu nggak ada. Sehingga setiap ikhwan yang mau belajar, itu ditulis dengan tangannya. Nggak ada jual kitab-kitab seperti di sini. Nggak ada. Belum ada percetakan kitab, dijual kitab. Kalau mau belajar, ditulis dengan tangan. Sehingga Imam Ahmad pun mau ngambil 1 keping uang emas tadi. Tapi beliau, saya nggak mau ngambil gratis. Tapi saya kerja ya. Saya mencatatkan hadis untuk kalian. Ini upahnya saya ambil dulu untuk beli baju. Ya, fakatabalahum bil ujrah rahimahullahu taala. Beliau pun mencatatkan hadis-hadis untuk teman-temannya dengan upah tadi 1 dinar. Iffah, menjaga kehormatan diri yang luar biasa dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa rahala Hisham bin Ammar ila al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Hisham bin Ammar melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu di hadapan Imam Malik rahimahullah. Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah di kala itu. Wa huwa bil Madinah liyasma'a anhu al-ilma, untuk mendengarkan ilmu dari al-Imam Malik rahimahullah. Qala fadakhaltu ala Malik fa akhbartuhu khabari. Maka aku pun masuk menemui Malik bin Anas dan aku menceritakan kisahku. Baik. Wa qultu lahu hadithni bi hadithi Rasulillah alaihi salatu wasallam. Kata Hisham bin Ammar ini, sampaikan hadis kepadaku dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Minta hadis, minta ilmu.
Coba saya minta hadis kepada engkau wahai Malik bin Anas, karena temannya ternyata. Ya. Hadis ini di hadis sami'tahu min Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala la bal iqra anta alayya. Kata Imam Malik, tidak. Bahkan hendaknya engkau yang bacakan hadis kepadaku, nyampaikan hadis kepadaku. Imam Malik minta. Coba. Ya. Dalam keadaan dimintai ilmu, dimintai hadis, Imam Malik enggak mau. Engkau yang nyampaikan untukku. Bukan pelit ilmu ya, bukan pelit ilmu, tapi apa? Semangat untuk meraih ilmu. Karena ternyata hadis yang dimiliki oleh Hisham bin Ammar itu bisa jadi Imam Malik enggak mendengarnya. Sehingga saya ingin minta hadis yang ada sama kamu. Saya belum ada hadisnya. Kemari gak? Ya. Dalam keadaan mereka berdua ini saling meminta. Faqullu la bal hadisni. Kata Hisham bin Ammar, tidak. Bahkan engkau bacakan hadis untukku, biar aku catat. Ya. Faqala iqra. Ternyata Hisham bin Ammar ini enggak mau kalah. Baca, engkau yang baca untukku. Saya minta hadisnya. Subhanallah, baku bantah. Ya, saya ingin dari hadismu. Imam Malik enggak mau. Ya, saya ingin punya kamu saja yang dibacakan. Biar saya dapat lebih banyak hadisku. Ingin ilmunya lebih banyak. Semangat dalam menuntut ilmu. Bukan pelit loh ya. Bukan menyembunyikan ilmu. Bukan. Tapi semangat ingin mendapatkan hadis yang dia belum tahu dari temannya. Falamma raja'tuhu wa radattuhu fil kalam qala li ba'di khadamihi. Karena ini tamu. Siapa ini? Hisham bin Ammar ini tamu di rumahnya Imam Malik. Maka ketika aku terus meminta kepada Imam Malik. Aku minta hadismu. Enggak mau. Aku minta hadismu. Enggak mau. Diulang-ulang terus. Imam Malik bosan. Tuan rumah ini. Ini tamu datang. Kok minta-minta terus. Akhirnya Imam Malik terpancing emosi. Manusia biasa. Ya. Akhirnya Imam Malik berkata kepada pelayannya, "Ya gulam, idhhab bi hadza wadribu 15 sautan." Wahai pelayanku, bawa orang ini nih, tamu ini kok minta-minta terus. Bawa pergi dia. Cambuk dia 15 kali cambukan. Tamunya dicambuk. Dibawa pergi sama budaknya, dicambuk 1 2 3 4 15 kali. Waduh. Ya, minta hadis enggak dikasih cambukan. Qala Hisham, fa dhahaba bi wa darabani tsumma raddani ila Malik. Ternyata betul, aku dibawa oleh budaknya, dicambuk 15 kali, diusir dari rumahnya. Ya. Subhanallah. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah, ya, sabarnya para ulama dalam menuntut ilmu. Baik. Faqultu li Malik, maka aku langsung balik kepada Imam Malik. Aku berkata, laqad zalamtani. Sungguh demi Allah kamu telah menzalimi aku. Ya, darabtani bi ghairi dzambin iqtarabtu. Engkau mencambukku dalam keadaan aku enggak pernah berbuat dosa yang aku jalani. Muduru barakallahu fikum. Kan dosa yang dicambuk itu kan orang-orang yang berbuat dosa, menuduh berzina dicambuk 80 kali. Ya. Orang yang berzina belum nikah dicambuk 100 kali. Nah ini cuma mau minta hadis, kok dicambuk 15 kali. Zalim, kata Hisham bin Ammar. Jadi, wala aj'aluka fi halin. Aku tidak akan memaafkan kamu. Aku tidak akan menghalalkan kezaliman ini. Faqala Malik, sama kafaratu hadza zulm. Maka Imam Malik pun mengalah. Terus apa kafarah yang mesti aku bayar? Ya, atas kezaliman ini. Faqultu kafaratuhu an tuhadditsani bi 15 hadisan. Maka kata Hisham mengatakan, maka kafarahnya adalah engkau harus menyampaikan kepadaku 15 buah hadis. 15 buah hadis. Satu cambukan, satu hadis. Ya. Subhanallah. Senang Hisham bin Ammar. Alhamdulillah tercapai juga cita-citanya. Belajar sama Imam Malik, akhirnya diberi ilmu 15 buah hadis. Qala Hisham fahaddatsani bi 15 hadisan. Maka kata Hisham bin Ammar, akhirnya Imam Malik pun memberikan kepadaku 15 buah hadis. Falamma faragha qultu lahu zid min ad-dar wa zidni fil hadis. Ya, maka selesai ketika mendapatkan 15 hadis, Hisham bin Ammar mengatakan, tambah lagi cambukannya. Ya, biar saya tambah lagi hadisnya. Subhanallah. Hisham bin Ammar rahimahullahu taala. Qadahika Malik wa qala li insarif. Imam Malik pun tertawa, kemudian mengatakan, sudahlah, pulang. Capek sudah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sangat berharga. Ada faedah
mestinya kita semuanya, para penuntut ilmu, untuk bersabar menghadapi kekurangan guru-guru kita. Kekurangan guru-guru kita. Karena guru kita itu manusia biasa. Bukan malaikat, bukan nabi. Ya. Yang mana terkadang mereka ini memiliki kekurangan-kekurangan. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah sampai marah, mencambuk, menyuruh budaknya mencambuk Hisham bin Amr dalam keadaan apa? Hisham bin Amr enggak sakit hati, kemudian enggak mau taklim. Karena ada sebagian ikhwan tersinggung dengan ucapan gurunya misalkan. Gurunya enggak sengaja menyampaikan suatu nasihat, tiba-tiba tersinggung. Wah, saya yang dimaksud ini. Akhirnya enggak mau lagi taklim. Ya, sakit hati saya. Nanti dulu lah. Saya masih belum ada waktu untuk datang ke sini. Enggak mau datang. Ya, insya Allah saya yakin tidak ada ustaz-ustaz kita di Indonesia ini yang mencambuk murid-muridnya, mencambuk kita semuanya. Tidak ada ya? Ada? Yang mencambuk kayak Imam Malik tadi, ada nggak? Tidak ada. Ya. Jadi kita harus bersabar menghadapi kekurangan guru-guru kita, menghadapi kekurangan para asatidzah. Ya, karena di antara keberhasilan seorang penuntut ilmu adalah dia mesti bersabar di dalam menghadapi kekurangan gurunya. Nah, ya kadang ada guru kita mungkin dalam penyampaian, mungkin ya dalam keadaan barakallahu fikum, hafalannya kurang misalnya. Ya, ada sebagian ikhwan kadang melecehkan sebagian asatidzah. Ustaz ini begini, ustaz ini begini. Nah, enggak boleh barakallahu fikum. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslimah. Cukup seorang dikatakan telah berbuat jelek ketika dia meremehkan saudaranya sesama mukmin. Teman kita sesama mukmin saja enggak boleh kita meremehkan. Meremehkan dalam hati loh. Dalam hati. Si fulan itu begini. Enggak ada apa-apa. Enggak boleh barakallahu fikum. Apalagi sampai terucap. Ya. Seorang mukmin sesama ikhwan yang mungkin barakallahu fikum, ikhwannya ini, mohon maaf ya, mungkin orang yang enggak mampu, dalam keadaan orangnya ini biasa-biasa saja, enggak dipandang oleh manusia. Kadang diremehkan oleh sebagian ikhwan. Penampilannya seperti ini. Masya Allah. Mati lampu? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa murotalnya dikasih kecil? Murotalnya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Warasatul Anbiya. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Beginilah keadaan para ulama tempo dulu. Tidak ada mukabbiratus shaut, tidak ada speaker zaman dulu. Dalam keadaan kalau belajar, kadang hadir dalam majelisnya Al-Imam Ahmad itu sampai ribuan orang. Tidak ada speaker. Majelisnya Al-Imam Ahmad dihadiri ribuan orang. Tiada speaker. Kira-kira kita mampu nggak? Baru speaker mati sebentar, sudah langsung loyo semangat. Dalam keadaan Al-Imam Ahmad rahimahullah dulu, kalau menyampaikan hadis ribuan orang, berarti sampai di luar-luar sana. Ada mubalighnya, ada yang menyampaikan. Ada yang mengeraskan suaranya, bagus sambung terus keluar. Dalam keadaan keterbatasan fasilitas, tidak menyurutkan mereka dalam bersemangat belajar. Keterbatasan fasilitas. Akan tetapi
kita semuanya ini kadang sudah terlanjur dimanjakan oleh fasilitas. Dimanjakan dengan karunia nikmat keduniawian semacam ini. Sehingga ketika fasilitas yang seperti ini dicabut, dalam keadaan semangatnya sudah kurang begitu apa? Kuat. Ya. Jadi khawatir liman rahimani wa rahimakumullah. Ya inilah kita. Inilah kekurangan kita yang harus kita akui dan harus banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan tadi dari kisahnya. Kisahnya siapa tadi? Dengan Imam Malik? Hisham bin Ammar rahimahullah. Ya, apa faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Hisham bin Ammar dan Imam Malik? Kita mesti bersabar di dalam menuntut ilmu agama. Gak boleh menjadi orang yang mentalnya ini mental kata Ustaz Musaddad tadi mental kerupuk katanya. Ya, kita harus memiliki semangat mental baja dalam belajar. Tahan banting. Ya. Jangan menjadi seorang yang memiliki mental yang lemah. Ketika menghadapi kesulitan sedikit, kemudian langsung patah semangat tidak mau melanjutkan belajar. Ketika menghadapi kekeliruan atau kesalahan dari ustadznya, ketersinggungan dari ustadznya, kemudian dia menjauh dari ta'lim, tidak mau belajar. Ya, Subhanallah. Yang namanya seperti Al-Imam Abu Hatim rahimahullah menyatakan, ya, la yunalul ilma birahatil jasad. Ilmu agama itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang enak-enakan. Dengan jasad yang santai-santai. Tidak akan bisa diraih. Tapi ilmu agama itu diraih dengan juhud, dengan kesungguhan, dengan pengorbanan. Baik pengorbanan harta, pengorbanan fisik, pengorbanan perasaan kadang. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi khawatir liman rahimani wa rahimakumullah, nasihat buat kita bersama. Karena yang namanya agama yang kita miliki ini sangat mahal. Keimanan yang kita miliki ini sangat mahal. Jangan sampai agama dan keimanan yang ada pada dada kita ini menjadi luntur. Gara-gara kita menjauh dari ikhwah. Gara-gara kita menjauh dari saudara-saudara kita. Ketika kita terjadi permasalahan, terjadi ketersinggungan, terjadi salah paham dengan sebagian saudara-saudara kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya menjadi cobaan. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya menjadi fitnah, menjadi cobaan. Kita akan diuji dengan teman kita akan diuji dengan saudara kita akan diuji dengan melalui guru kita akan diuji melalui murid kita akan diuji dari manusia yang lainnya. Atasbirun, akankah kalian siap bersabar? Akankah kalian siap untuk bersabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan tersebut? Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali ke dalam hadis ini, ya, terkait dengan kesabaran dan juhudnya para ulama di dalam menuntut ilmu agama. Sekarang kita akan melihat penjelasan beliau penulis dalam permasalahan semangatnya para ulama dalam menjaga waktu agama, dalam menjaga waktu. Karena yang namanya waktu ini adalah nikmat yang paling banyak disia-siakan oleh para kaum muslimin. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia ini dalam keadaan menyia-nyiakannya. Disia-siakan nikmat tersebut. Dihambur-hamburkan. Tidak dimanfaatkan. Padahal dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat berharga. Yaitu sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat para ulama di dalam menjaga waktu mereka agar kita bersemangat untuk kita menjaga waktu kita. Agar tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu waktu. Naam. Karena yang namanya waktu itu adalah nikmat yang tidak akan mungkin bisa diulang.
Waktu itu adalah nafas yang tidak akan mungkin kembali diulang. Hari kemarin tidak akan mungkin bisa diulang untuk esok hari lagi. 1 tahun yang lalu yang sudah kita jalani tidak akan mungkin diulang untuk 1 tahun yang akan datang. Tidak akan mungkin bisa. Sehingga sedemikian berharga waktu di mata para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sekarang kita akan baca wa hadzal Imam al-Bukhari rahimahullah. Ini al-Imam Bukhari rahimahullah. Yastayqizu fil lailatil wahidah min naumih. Beliau bangun dalam suatu malam dari tidurnya. Fayuqidu siraja. Beliau langsung menyalakan siraj, lentera. Enggak ada lampu genset atau enggak ada lampu listrik seperti ini. Lentera yang beliau pakai untuk menulis hadis. Ya. Pakai lentera. Qala wa yaktubul faidata tamurru bi khatirih. Beliau bangun di tengah malam untuk menulis faedah hadis yang terbetik di dalam benak beliau. Karena yang namanya hadis itu kadang memiliki faedah-faedah yang kadang para ulama ini bisa beristinbat, bisa beristidlal atau berdalil dengan hadis tersebut. Ya, misalkan barakallahu fikum hadis tentang kisahnya Abu Umair yang adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memelihara 1 ekor burung yang namanya Nugair. Rasulullah SAW menyatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu yang bernama Nugair? Al-Imam Syafi'i rahimahullah merenungkan hadis ini. Direnungkan hadis ini. Kemudian, berarti dari hadis ini bisa diambil faedah. Yang pertama, boleh piara burung. Karena anak kecil tadi yang bernama Abu Umair, kunyahnya Abu Umair, adiknya Anas, itu piara burung. Berarti boleh anak kecil itu memiliki permainan-permainan yang mubah. Mobil-mobilan, boleh. Ya, diberikan pedang-pedangan, boleh. Permainan yang mubah. Berarti dari hadis ini boleh, ya, barakallahu fikum, memberi nama seekor binatang karena burungnya Abu Umair ini diberi nama Nugair. Berarti boleh kita memberi nama binatang-binatang yang kita miliki, piaraan-piaraan yang kita miliki. Berarti dan seterusnya. Sampai Al-Imam Syafi'i kalau nggak salah 1000 faedah diambil dari hadis tadi. Satu kisah kecil ternyata bisa diambil faedah, istinbat dalil sampai ribuan faedah. Luasnya lautan ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah ini Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika tidur, tiba-tiba, dari hadis ini berarti faedahnya demikian dan demikian. Ini ilmu. Kan kadang orang lupa. Ya, orang lupa, nggak ingat hadis ini, ternyata faedahnya begini tuh. Ya. Tapi ini Imam Bukhari ketika tidur, berarti faedah dari hadis ini, faedahnya demikian. Beliau nggak ingin yang baru saja muncul, yang Allah berikan, ya, nggak ingin hilang, langsung bangun, nyalakan lentera, kemudian ditulis. Dari hadis ini faedahnya demikian. Biar tidak hilang ilmunya. Baik. Tsumma yutfi'u sirajah. Lalu setelah itu beliau matikan lampunya lagi, tidur lagi. Lanjutkan tidurnya. Qala summa yaqumu marratan ukhra wa ukhra. Kemudian beliau bangun pada kali berikutnya. Ketika lagi tidur lagi tiba-tiba tersadar ada faedah baru lagi dari hadis tersebut. Bangun lagi, nyalakan lentera lagi, tulis lagi faedahnya. Berarti faedah dari hadis ini fihi kadza wa kadza wa kadza. Tulis lagi faedahnya. Demikian terus. Jadi sering bangun malam. Al-Imam Bukhari. Ya, bangun malam tujuannya apa? Mencatat faedah dari hadis. Baik. Hatta kana yata'addadu dzalik minhu fil lailatil wahidah qariban min 20 marrah. Sampai ya, dalam keadaan diulang-ulang, dihitung berapa kali beliau bangun menyalakan lentera, mencatat kembali. Sampai dalam satu malam beliau sampai 20 kali bangun pada malam hari mencatat faedah-faedah tersebut. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sangat-sangat menjaga apa? Waktunya. Tengah malam, kalau ada ilmu yang muncul, langsung dicatat. Dia tengah malam. Ya. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena ya nikmat atau waktu adalah nikmat yang luar biasa, yang mana barang siapa yang mengisi waktu-waktunya ya dari ibadah kepada ibadah yang lainnya, maka dia akan semakin banyak amalan kebaikannya, tabungan amalan kebaikannya. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sufyan Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi juga amalannya baik. Umurnya panjang tapi penuh diisi dengan amalan-amalan kebaikan. Seiring berjalannya umur, seiring pula bertambahnya kebaikannya. Tidak disia-siakan waktunya. Tidak disia-siakan apa? Waktunya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sayya amaluhu. Wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah kebalikannya. Yang umurnya panjang tapi amalannya jelek. Semakin lama hidup semakin bertambah kejelekannya. Tentunya kita tidak menginginkan untuk menjadi orang yang kedua. Dan kita menginginkan menjadi orang yang pertama. Yang selalu menjaga waktunya. Selesai melakukan amalan ibadah, selesai melakukan suatu amalan kebaikan, langsung berpindah kepada amalan kebaikan berikutnya. Langsung berpindah kepada amalan berikutnya. Terus demikian sepanjang hidupnya. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Sehingga para salafun saleh, pendahulu kita yang soleh, sedemikian menjaga waktu, sedemikian barakallahu fikum, menjaga waktu, tidak menyanyiakan waktu biarpun sedikit, biarpun tengah malam, dalam keadaan mereka sangat-sangat bersemangat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada seorang ulama, yaitu Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi. Abu Bakar An-Naisaburi. Beliau berkata, laqad aqumtu 40 sanatan. Sungguh aku telah mempelajari ilmu agama 40 sanatan, 40 tahun. La anamu illa jasiyan. Dan aku tidak tertidur selama menjalani menuntut ilmu tersebut illa jasiyan, kecuali dalam keadaan tidurnya merungkuk di meja begini. Tidak berbaring di atas spring bed. Tidurnya merungkuk, apa namanya? Di meja begini. Disebabkan kenapa hadirin? Karena beliau ini tiap malam menulis hadis, menghafalkan hadis dan belajar. Nulis. Kalau sudah capek baru tidur, begini tidur. Bangun lagi, lanjut lagi, nulis lagi, belajar lagi. Selama berapa? 40 sanah, 40 tahun. Bukan cuma 1 hari, 2 hari. Tidurnya itu cuma kayak gitu. Gak pernah tidur terbaring di tempat tidurnya. Gak pernah terbaring tidur terlentang santai-santai. Disebabkan karena sangat mahalnya waktu di mata beliau. Sehingga beliau menginginkan faedah ilmu yang banyak. Tadi sudah dijelaskan. Ilmu itu nur. Ilmu itu apa? Cahaya. Kita menginginkan cahaya hati kita, kehidupan di hati kita. Sehingga Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi rahimahullah sedemikian bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Belajar kalau malam pakai lentera, tidurnya seperti itu. Kalau udah capek baru tidur. Nanti bangun lagi, lanjutkan lagi belajar. Capek lagi, tidur lagi, begitu lagi. Beliau memberikan hak badannya tidur, tapi sekedar seperlunya saja. Baik. Qala wa shallaitul fajr bi wudu'il isya 40 sanah. Subhanallah, kata beliau, dan aku juga sholat subuh, tapi dengan menggunakan wudu pada sholat isya selama 40 tahun juga. Jadi
Habis sholat Isya, beliau langsung belajar. Terus belajar. Ternyata wallah alam yang saya pahami mungkin tidurnya begini. Tiduran. Atau bukan tidur pulas. Karena kalau tidur pulas batal wudunya ya. Ya. Kalau tidur pulas batal wudunya ya Pak Imam. Akan tetapi beliau tidurnya sambil duduk begini. Mungkin tidur ayam saja kata orang. Ya. Yang tidak pulas. Sampai beliau belajar lagi. Tidur, istirahat lagi. Belajar lagi. Masuk waktu subuh nggak wudu lagi. Karena belum batal tadi. Salat isyanya masih punya wudu belum batal. Baik. Qala wa hadza kulluhu qabla an a'rifa Umma Abdurrahman. Dan ini semuanya aku jalani sebelum aku mengenal Ummu Abdurrahman. Siapa Ummu Abdurrahman? Istrinya. Ya, ketika sudah ada istri, mana mungkin mau tidur begini? Nggak mungkin tidur di meja. Ya. Aku liman zawajani. Ya, ternyata beliau dinikahkan sama orang. Karena semangatnya belajar, ditawari. Ditawari akhwat. Oh, rajin belajar ini. Ya, mau nggak nikah sama anak saya? Ya. Jadi bapaknya wanita ini soleh ternyata. Lihat Abu Bakar An-Naisaburi dalam keadaan semangat, ditawari nikah. Ini ada Ummu Abdurrahman anak saya. Mau nggak? Ya, sudahlah. Ketika sudah kenal Ummu Abdurrahman, sudah tidurnya pun baru bisa terlentang. Tidak lagi tidur di atas kursi. Sehingga dia mengatakan, aku liman zawajani. Kenapa? Ya, saya harus mengatakan kepada orang yang menikahkanku. Ternyata orang yang menikahkannya beliau mengatakan, ma aroda illal khair. Tidaklah dia menginginkan kecuali kebaikan. Kasihan. Kamu kan sudah 40 tahun lebih berarti. Ya, belajar 40 tahun. Umurnya misalkan kalau 20 tahun tadi, ya, kemudian tambah 40 sudah 60 tahun. Baru nikah, kasihan. Ini ada anak saya perempuan, sudahlah, ambil saja. Maharnya terserah apa saja yang kau punya. Ya, enggak usah sulit-sulit. Yang penting kamu mau saja. Tapi ternyata ketika sudah kenal Ummu Abdurrahman, ya, beliau pun alhamdulillah baru mengalami tidur yang terlentang. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini semangatnya para ulama di dalam menjaga waktu. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik. Subhanallah. Waktunya jam berapa panitia? Sampai jam berapa? Habis ini kan sudah. 10 menit lagi. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ali Al-Balkhi rahimahullah. Beliau mengkisahkan suka dukanya dikala menuntut ilmu agama. Wa haddatsa al-Imam Abu Ali Al-Balkhi an rihlatihi fi talabil ilm. Beliau mengkisahkan Ali bin Abu Ali Al-Balkhi mengkisahkan suka dukanya dalam menuntut ilmu. Kata beliau, laqad kuntu bi Asqalan atlubul ilma. Aku pernah di daerah Asqalan, tempat kelahirannya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Banyak ulama di sana. Aku pernah berada di Asqalan menuntut ilmu agama. Faqallat nafaqati. Tiba-tiba bekalku sudah menipis, tinggal sedikit. Wa baqitu ayyaman bila aklin. Maka aku pun berhari-hari enggak makan. Tidak makan ternyata beliau. Sudah kehabisan bekal. Fadhahabtu li aktuba. Maka aku pun pergi untuk menulis. Jadi para ulama dulu kalau sudah nggak punya bekal, kadang pergi kepada temannya, sini saya nuliskan hadis untukmu ya. Saya minta upah, kerja ini. Nggak minta-minta mereka. Ya, menjaga ifah, menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri. Mentang-mentang bekalnya sudah habis, tolong kasihani saya dari jauh, Yang demikian ini tercela. Sementara para ulama ini memiliki himmah yang aliyah, semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Dalam keadaan tidak suka, nggak mau mereka untuk meminta-minta walaupun bekalnya habis. Tapi inginnya kerja. Ya, kerja.
Kerjanya yang bisa dikerjakan menuliskan hadis untuk temannya. Mungkin temannya sudah sibuk, berbagai macam pelajaran dia ambil, nggak sempat menulis pelajaran, sini saya nuliskan. Tulis, disalin kitabnya. Tapi karena sudah berapa hari tadi nggak makan, kata beliau, fa'ajistu anil kitabah. Maka aku sudah nggak mampu lagi untuk nulis. Coba hadirin. Lapar yang bagaimana? Yang sampai nulis saja sudah nggak bisa. 5 minal ju', karena aku sudah terlampau lapar. Sekarang saya tanya, pernah nggak kita menuntut ilmu sampai kelaparan seperti itu? Pernah nggak? Alhamdulillah daurah, dikasih makan panitia, akan 3 kali lagi, kenyang lagi, pakai telur, pakai daging, nasi goreng, sedap, masya Allah. Ya, udah kayak gitu masih ada yang ngantuk lagi, masih ada yang lambat-lambat lagi, afwan. Ya, ya inilah kita banyak istighfar, banyak mengintrospeksi diri kita. Ya, banyak yang belum selesai sudah keburu pulang dan seterusnya dan seterusnya. Ya subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbaiki diri. Sampai orang ini lapar, sudah nggak mampu nulis, lapar yang bukan sekedar lapar. Kalau kita mungkin lapar cuma sekedar kuyuk-kuyuk saja perutnya. Ya, kalau ini lapar sudah goyangkan bolpen begini aja sudah nggak bisa ini sudah. Ya, sebagian ikhwan kalau lapar mungkin dalam keadaan sudah nggak ikut taklim. Ya, tapi ini dalam keadaan masih bersemangat, ingin kerja, nulis. Sudah nulis sudah nggak mampu. Fakuntu adhabu ila dukani khabbas. Tapi orang ini tidak suka minta-minta, jaga ifah. Ya. Maka apa yang beliau lakukan? Kerja sudah nggak bisa. Kerja mau nulis hadis sudah nggak bisa. Akhirnya beliau pun pergi ke toko roti. Wah, berarti punya uang ini. Ya, punya uang nggak? Pergi ke toko roti. Apa yang dia lakukan? Apa mau beli roti? Atau mau ngutang roti? Ternyata beliau wa aq'udu bi qurbihi. Aku pun duduk di dekat tukang roti tersebut. Wa asyummu. Baik, ya, raihatal khubzi wa ataqawwa biha. Aku pun mencium-cium bau roti tersebut sampai aku kuat badanku. Barakallahu fikum. Rotinya dicium-cium. Sampai semangat. Bangkit semangatnya, bisa kerja nulis hadis lagi. Subhanallah. Subhanallah. Belum pernah terdengar para penuntut ilmu atau orang yang mau pergi daurah keadaannya seperti ini. Ya. Belum pernah ada tuh. Subhanallah. Ini seorang yang belajar di hadapan para masyayikh di Asqalan, negerinya para ulama. Dalam keadaan sampai sudah nggak mampu lagi kecuali harapan terakhir mencium-cium bau rotinya saja, ternyata bisa kuat kembali kekuatannya, pulih. Ya tentunya pulih nggak sampai tegak badannya begini ya, pulih semampunya saja. Ya, sampai beliau bisa nulis, kerja, dapat uang, sudah mencukupi kebutuhannya. Tsumma yasarallahu limalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan aku harta. Akhirnya dibukakan harta oleh Allah, akhirnya beliau pun berkecukupan dan bisa melanjutkan belajarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh patah semangat di dalam kita belajar, enggak boleh kita patah semangat di dalam kita menuntut ilmu. Apapun halangan, apapun rintangan yang kita hadapi di dalam menuntut ilmu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan para hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan para hambanya selama hamba tersebut mau berusaha, selama hamba tersebut mau berupaya untuk menuntut ilmu agama. Kalau betul niatnya, kalau betul maksudnya, tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, dan barakallahu fikum manakala ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon beribu-ribu maaf untuk dimaafkan, dan kalau ada benarnya datangnya pasti dari Allah, kalau ada salahnya datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiruh, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.